acara kampus tuh. Nah, yang ngeliput biasanya KomTV ya guys gitu. Liputan, terus bisa juga podcast kayak gini. Podcast, terus film, talk show, dan sebelum-sebelumnya juga ada kayak variety show gitu. Hai, halo everyone, balik lagi di acara Ngobrak-Ngabrik, Ngobrol Asik bareng mahasiswa Stikom. Saya, Dea Delia, sebagai host di podcast kali ini, dan ditemani oleh salah satu bintang tamu, yaitu Teh Salma. Halo Teh, apa kabar? Halo guys, kabar aku baik deh, kamu gimana? Alhamdulillah dong, pasti baik. Nah Teteh kan di sini sebagai ketua KomTV, aku mau tanya nih, asal mula KomTV dan KomTV itu bergerak di mana Teh? Oke, kalau KomTV itu sendiri tuh, KomTV itu singkatan. KomTV itu jadi Communication Television. Oke. Nah, kalau dari namanya sendiri kan kelihatan lah ya, kita bergerak di bidang apa gitu. Iya. Nah, kita tuh bergeraknya tuh di bidang pertelevisian, kayak gitu. Jadi kayak talk show, film, yang kayak gitu-gitu. Oke Teh, tapi KomTV itu selain di bidang television, tapi mengajarkan tentang apa aja Teh? Kalau ini sebenarnya basicnya gitu kan ya, kita tuh ada belajar yang nulis pasti kita ada belajar nulis gitu, skrip kan ya, Skrip. nulis, terus kamera tuh ya untuk video gitu, terus editing juga kita belajar kayak gitu, itu dasarnya. Tapi seiring berjalan waktu bakal berkembang gitu. Nah, kita kan bisa nulis, bisa megang kamera, bisa edit, itu tuh larinya bakal kemana sih gitu, entah itu mau ke liputan, mau ke talk show atau podcast kayak gini kayak gitu. Oke. Nah, KomTV itu tahun berapa Teh berdirinya gitu, atau ulang tahun KomTV gitu? Kalau KomTV itu sebenarnya dari lama ya, cuman dulu tuh aku dengar dari kata senior juga, kalau kata senior tuh udah lama KomTV itu, cuman kayak resmi jadi UKM-nya itu 22 Mei tahun 2010, udah lama lah. Udah lama banget ya, 2010 gitu Teh. Nah, kegiatan rutinan yang dilakuin KomTV itu apa aja Teh? Kalau pertama sih pasti yang rutinnya itu kan buka untuk mahasiswa baru ya, buka tuh nanti udah gitu kan pasti ada pematerian. Iya. Jadi pematerian itu kan untuk yang teman-teman kita tuh sebutnya tuh cacom ya guys, calon KomTV gitu. Cacom tuh calon KomTV gitu. Jadi mahasiswa baru tuh yang pada mau masuk KomTV kita sebutnya tuh cacom gitu. Cacom apa cakom lah gitu, beda-beda ya orang nyebutnya. Cuma biasanya kita nyebutnya cacom. Nah, itu kan buat mereka tuh pasti ada pematerian tuh. Pematerian, terus nanti kita ada pendidikan dasar kayak gitu. Nah, kalau untuk pematerian itu sendiri kan kita bakal belajar kayak yang tadi 3 disebutin, yang dasarnya itu nulis, video gitu, merekam gitu ya, sama editing gitu. Nanti baru kita bakal ada produksian kayak gitu. Nah, produksian itu banyak banget ya gitu, nggak cuman misalnya satu aja produksian, tapi jadi kayak ada produksi iklan, iklan layanan masyarakat ya gitu, iklan layanan masyarakat, terus ada produksi liputan tuh kan biasa seringnya kalau ada acara kampus tuh. Nah, yang ngeliput biasanya KomTV ya guys gitu. Liputan, terus bisa juga podcast kayak gini. Podcast, terus film, talk show, dan sebelum-sebelumnya juga ada kayak variety show gitu. Oke, berarti KomTV itu sebenarnya terkenal karena sering ngeliput acara di kampus ya Teh. Nah Teh, aku dengar nih banyak mahasiswa yang tertarik masuk KomTV itu karena pembelajarannya tuh lebih awal di KomTV gitu Teh. Misalkan kayak broadcasting, apapun, kayak apa sih Teh pelajaran apa yang bakal ada di KomTV gitu Teh? Oke, kalau untuk belajar, karena kan cacom tuh baru masuk tuh kan biasanya mereka semester 1 ya. Nah, semester 1 tuh kan kalau belajar di kuliah sih karena kita masih cuma belajar dasar-dasar gitu, dan kita tuh masih belajar bahasa Indonesia, masih belajar agama kayak gitu kan. Nah, tapi kalau di KomTV itu kita udah bakal masuk ke belajar yang langsung kayak gini nih. Kayak belajar nulis, belajar ngambil video, belajar editing, itu bakal kita belajar lebih dulu gitu. Jadi teman-teman yang semester 1 pun udah bakal tahu gitu tentang pelajaran itu, meskipun cuma sedikit-sedikit dasar-dasarnya gitu. Jadi tahu tentang kayak script writer. Nah Teh, kegiatan yang dijalani sekarang oleh KomTV itu apa aja Teh? Kalau untuk sekarang sih, karena kita kan lagi di masa libur ya, libur kuliah, kita tuh lagi siap-siap lah untuk menyambut teman-teman Camaba nih yang mau masuk ke Stikom. Teman-teman kita tunggu gitu kan ya, kita persiapkan gitu untuk mereka nanti tuh kita mau ngapain aja sih gitu. Kita juga persiapkan itu. Terus kita juga lagi podcast gitu. Lagi hampir tiap hari tuh syuting gitu untuk podcast. Syuting podcast tiap hari guys. Nih KomTV itu emang keren banget semangatnya guys. Nah Teh, ada nggak sih agenda kedepannya atau rencana kedepannya buat KomTV sendiri? Kalau untuk kedepannya, yang paling awal sih pasti kita bakal penerimaan dulu
calon KomTV itu kan ya. Iya. Pertama itu dulu, terus nanti kita bakal belajar bareng sama mereka gitu. Karena yang belajar tuh bukan cuma cacomnya doang Iya, ya. benar. Kita juga sambil belajar lagi, mengingat lagi gitu. Karena kita belajar, terus nanti bakal ada dikdas, terus yang pastinya kita bakal produksian. Nah, cuma kalau produksiannya itu aku belum bisa sebutin gitu ya apa aja yang bakal kita produksi. Cuman yang bakal pasti diproduksi itu adalah podcast kayak gini. Oke. Ada nggak sih tantangan terbesar saat Teteh menjadi ketua KomTV gitu? Oke, kalau untuk tantangan, kayak capek dengernya gitu, capek duluan gitu ya kalau udah ngomongin tantangan. Nah, kalau untuk tantangan sendiri tuh sebenarnya gini, aku tuh 2 periode kan, ini tuh jadi ketua tuh. Tahun sebelumnya pun aku udah jadi ketua. Dulu tuh KomTV tuh ibaratnya kayak mati suri gitu. Oh, dari mati hidup lagi. Ya, karena waktu itu kan kayak gak ada, gimana ya, keburu COVID juga deh. Jadi KomTV tuh sempat kayak tiba-tiba udah nggak ada hilang gitu ya, hilang karena semua UKM juga pasti gitu nggak sih? Iya, gitu kayak kan ya. ada masanya lagi aktif-aktifnya, ada juga hilang. Iya, ini apalagi kan kemarin COVID lama banget tuh kan ya. Itu di situ KomTV itu kayak udah nggak ada lah, nggak kedengeran. Iya. Itu tuh jadi salah satu tantangan aku gitu karena di situ yang memulainya itu kan angkatan 2021. Aku kan angkatan 2021. Iya. Nah, aku tuh jadi kayak harus memulai Dari awal lagi. dari nol Gitu. lagi. Dari nol lagi itu yang susahnya. Oh. Dan masalahnya aku pun gak punya banyak orang gitu loh. Jadi kan anggota KomTV juga dulu nggak sampai 10 kan ya yang angkatan aku. Iya. Jadi kita tuh dengan orang yang sedikit itu kita ngebangun gitu loh, ngebangun lagi. Kita cari-cari informasi KomTV itu sebenarnya kayak gimana sih? Iya. Kayak gitu terus tantangannya juga karena kita cari orang baru. Iya. Gitu. Kita cari di angkatan 22 tuh lumayan kan kita punya. Iya, banyak. Oh, banyak lagi yang masuk. Nah, tantangan terbesarnya tuh di masalah orang sih kalau aku tuh. Sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya kurang banget gitu. Jadi kayak tantangannya tuh di situ, kita orang sedikit tapi aku tuh mau gitu loh KomTV itu berjalan terus. Iya. KomTV ya jangan mati terus lah gitu. Kita bangun lagi. Iya. Tapi masalahnya tuh di orang. Nah, masalah aku tuh di situ aja sebenarnya. Oh, jadi sumber daya manusia aja gitu Teh. Iya. Apa sih perbedaan dari angkatan Teteh sebelumnya, anggotanya ya Teh sama angkatan yang 22 ini? Oke, kalau itu sih jumlahnya ya. Iya, pasti. jumlahnya pastinya. Jumlahnya itu berkali-kali lipat sih ya. Oh, iya, Teh. Karena kalau untuk angkatan aku tuh kan ada 4 orang. 4 orang. 4 orang. Itu job desk-nya gimana Teh? Ya, 1 orang kerjanya 2. Kayak gitu. 1 orang kerjanya 2. Kalau aku kan cuma 4. Iya. Nah, tapi untuk yang anggota barunya itu alhamdulillah kita ada 23 orang gitu. 23 orang. Dikdas kemarin tuh kita dapat anggota 23. Jadi sekarang juga kita totalan ya. Alhamdulillah ya, enggak. Kalau untuk orang mah oke lah, sekarang Iya. udah ada gitu. Udah banyak ya Teh Iya. masanya. Terus dan perbedaannya juga kan karena orangnya lebih banyak, jadi kayak lebih belajarnya bakal lebih seru. Terus emang karena di dua-dua ini kan kalian udah mengalami kepengurusan aku, jadi bakal nggak terlalu buta gitulah tentang KomTV itu apa, harus belajar apa, kayak gitu. Kalau di 21 kan benar-benar buta ya, Iya. nggak ngerti apa-apa nih. Nah, kalau 22 ini alhamdulillah gitu, dan anak dua-duanya pun mereka kayak mau belajar dan cepat paham, jadi oke sih menurut aku. Jadi ada penerusnya lagi ya Teh, Iya, nggak mati penerusnya, lagi. nggak mati. Nah Teh, ada nggak sih suka duka dalam dan menjadi ketua KomTV gitu? Oke. Kalau bahas suka duka sih banyak ya, kayaknya podcast ini bakal sampai 5 jam mungkin ya. Tapi kalau untuk dukanya itu ya pertama kita tuh suka kurang orang gitu kan waktu dulu gitu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah lah gitu. Nggak sekekurangan itu kok gitu, Iya. karena kita punya teman-teman yang udah baru gitu kan, yang banyak gitu. Itu dukanya tuh suka di masalah di orang, terus kayak setiap orang kan kegiatan tuh beda-beda banget gitu loh. Iya. Kayak udah maka ada yang kelas sore, ada yang kelas pagi, ada yang kerja, ada yang nggak kerja, ada yang ikut panitia ini, panitia itu. Jadi ya dukanya tuh kayak ini gimana sih gitu, harus ngaturnya biar kita tuh bisa di satu hari yang sama itu tuh bisa kumpul untuk apapun itu. Misalnya untuk main, Iya. untuk produksian, itu kayak dukanya tuh kadang suka bikin pusing gitu, yang gitu-gitu tuh. Iya juga sih Teh. Iya. Memanajemen orang-orangnya Iya. dan waktunya juga itu cukup sulit ya Sulit Teh. gitu karena emang kepalanya banyak gitu kan. Tapi ya tantangannya tuh gitu, kepalanya dikit ada dukanya gitu, karena kepalanya banyak juga agak susah buat kayak mau manage-nya gitu. Iya, Tapi iya. di balik duka itu juga aku senang, ada senangnya juga gitu. Kalau untuk sukanya itu aku senang banget punya teman-teman baru gitu dari angkatan 22, dan bukan cuma 1-2 orang tapi banyak gitu kan, ada sampai 20 lebih gitu. Aku seneng banget, dan kita tuh aku senengnya di KomTV ini gitu, kita tuh bisa belajar bareng-bareng. Aku yang asalnya nggak tahu ini, oh jadi tahu.
Terus misalnya aku juga bisa sharing ke teman-teman gitu. Misalnya aku tahu ini sesuatu, aku bakal kasih tahu juga ke mereka, ini tuh nggak gitu loh, harusnya kayak gini gini gini. Jadi kita saling sharing aja gitu. Nggak karena aku angkatan 21 aku merasa kayak yang paling bisa aku kok gitu. Nggak juga. Jadi kalau misalnya pun anak 22 ada yang tahu gitu ya kayak gimana, kita bisa saling sharing gitu. Aku senangnya kayak gitu karena kita orangnya banyak gitu. Terus aku jadi senang bisa saling belajar gitu lah. Nah, Teh, terakhir nih, harapan buat UKM Komtv dan mungkin anggota-anggota Komtv ke depannya nih Teh apa? Oke. Kalau harapan aku buat Komtv itu, aku pengennya Komtv itu terus berjalan gitu, terus lancar. Amin. Kita kan sekarang baru ya masih bangun gitu kan ya, masih coba. Tapi aku berharapnya ke depannya kita bakal lebih baik gitu. Iya. Untuk bukan buat di Komtv-nya doang gitu, nama baik Komtv doang, tapi kita juga bisa bikin nama Stikom bagus gitu dan sampai dikenal ke luar Stikom kayak gitu. Aku pengennya kayak gitu aja. Simple aja sih sebenarnya. Amin lah Teh ya, semoga gitu harapan-harapan dari Ketua Komtv bisa tersampaikan ke anggota dan mungkin terlaksana gitu. Amin. Amin. Gitu. Nah, ada yang ketinggalan nih guys. Apa sih Teh pesan terakhir sebelum penutupan ini? Oke, pesannya untuk teman-teman Komtv, anggota-anggota aku yang tercinta, semangat terus di Komtv-nya, kita belajar bareng lagi, kita main-main lah gitu, jangan produksian mulu di sini gitu ya. Iya. Terus buat teman-teman di luar sana juga, tolong dukung terus Komtv, kasih terus semangat dan doanya buat Komtv. Tolong jangan banding-bandingin Komtv sama UKM lain ataupun Komtv sebelumnya, karena kita itu lagi belajar juga gitu. Kita belajar menjadi lebih baik supaya kita bakal jadi yang terbaik. Amin. Nah, aku juga makasih banyak kepada Teh Salma gitu. Aku juga sebagai anggota Komtv belajar banyak hal, sekarang jadi presenter, host, scribe. Jadi kayak makasih banyak ya Teh. Jangan capek sama anak-anak Komtv ya. Enggak akan capek. Nah. Cuman Nah, ya udah guys, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye bye.